Podcast Network Asia. Halo, buat yang lagi pengen belanja baju tapi takut banget keluar, kebetulan di Lazada lagi ada 88 sale. Di Lazada, banyak produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi, kamu tetap bisa tampil kece walaupun lagi kerja dari rumah. Yuk, cek linknya di kolom deskripsi ya. Ketika berusia 20-an, gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk menyusun apa yang kamu inginkan dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Defining Decade karya McJ. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kenapa umur 20-an sangat penting dalam hidup seseorang. Sebagai psikolog, Mac banyak menemukan orang di umur 30 dan 40-an merasa kehilangan arah karena mereka tidak punya visi yang jelas ketika berumur 20-an. Visi di sini maksudnya tujuan apa yang ingin mereka capai dalam hidup. Jika mereka mampu menemukan kejelasan ketika umur mereka masih 20-an, maka hal ini akan sangat membantu hidup mereka saat berumur 30 dan 40-an. Di zaman sekarang, orang di usia 20-an tidak diharapkan untuk memutuskan secara serius tentang karir atau kehidupan percintaan mereka. Hal inilah yang membuat mereka sering merasa terombang-ambing selama umur 20-an dan baru panik ketika menyentuh umur 30. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, pekerjaan di awal karir sangat krusial. Ketika berada di umur 20-an, carilah pekerjaan yang memiliki identity capital paling besar. Sebagai informasi, identity capital adalah gabungan dari aset pribadi yang dikumpulkan dalam waktu yang lama. Ini merupakan investasi yang kita lakukan untuk diri sendiri, hal yang bisa kita lakukan dengan baik, atau jika dilakukan dalam waktu yang lama, maka hal ini akan menjadi bagian dari hidup kita. Identity capital dapat berupa sesuatu yang tertulis dalam CV, misalnya gelar pendidikan, pengalaman kerja, hasil tes kompetensi, dan sebagainya. Bukan hanya itu, identity capital kita yang lain sifatnya bisa lebih personal, seperti bagaimana cara kita berbicara, dari mana kita berasal, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, atau bagaimana penampilan kita. Untuk yang sifatnya personal, hal ini bisa kamu dapatkan ketika kamu terpapar pada pengalaman dan kesempatan yang baru. Ini merupakan pola pikir yang penting. Apabila kamu mencari pekerjaan, carilah pekerjaan dengan identity capital yang tinggi, bukan hanya yang memberikan gaji paling besar. Ada 2 alasan. Pertama, pekerjaan di awal karir sangat berpengaruh pada perkembangan karirmu ke depan. Sebagai informasi, 2/3 dari pertumbuhan upah seumur hidup terjadi dalam 10 tahun pertama berkarir. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, rata-rata orang mencapai gaji puncaknya di usia 40-an. Jadi, mereka yang terlambat berkembang mungkin tidak akan pernah bisa mengejar mereka yang mulai lebih awal. Hal ini yang membuat mereka merasa tertinggal dan dikucilkan ketika berusia 30-an dan 40-an. Kedua, saat kamu sudah lebih tua, maka kemungkinan kamu sudah punya keluarga dan cicilan rumah. Ini yang membuat orang yang berumur 30-an dan 40-an kurang fleksibel. Mereka akan kesulitan untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi atau pindah ke negara lain demi mengejar pekerjaan yang lebih baik. Kemampuan finansial yang terbatas membuat mereka sulit menyisihkan uang untuk membayar biaya pendidikan yang lebih tinggi. Hal lain yaitu memindahkan anak mereka ke negara lain juga bukan hal yang mudah. Apalagi mereka harus bersekolah di tempat yang baru. Ketika kita berusia 20-an, ini adalah waktu yang tepat untuk menyusun tujuan apa yang kita inginkan dalam hidup. Di saat itu, ibaratnya momen yang paling bebas di mana kita belum memiliki tanggungan atau cicilan besar yang harus dibayar setiap bulan. Kedua, hubungan percintaan saat umur 20-an. Saat umur 20-an, banyak orang berpikir kalau pacaran hanya untuk bersenang-senang, tanpa berpikir buru-buru menikah. Selama calon pasangan itu menarik, maka boleh coba dijajaki terlebih dahulu.
Walaupun tentu saja hal ini menyenangkan, tapi sebaiknya ketika berumur 20-an, kamu perlu melihat kencan dan pacaran sebagai ajang untuk menemukan kualitas apa yang kamu inginkan dari seorang pasangan hidup. Semakin sering atau lama kamu pacaran, kamu akan menemukan pribadi pasangan hidup mana yang kamu inginkan. Hal ini penting untuk dimulai sejak berusia 20-an, apalagi jika kamu memang berencana untuk menikah di kemudian hari. Hal penting dalam memilih pasangan hidup adalah visi hidup yang sama. Selama bertahun-tahun pernikahan, kebutuhan setiap orang pasti akan berkembang dan berubah. Ketika perbedaan antara kebutuhan pasangan menjadi jelas, ada kemungkinan setidaknya beberapa konflik akan muncul. Akibatnya, kedua orang ini akan merasa bahwa pernikahan mereka terancam. Namun, perbedaan dapat dijembatani jika pasangan siap untuk berkompromi dan berbagi visi yang sama. Misalnya, jika salah satu pasangan ingin menghabiskan lebih banyak waktu melakukan kegiatan di luar, memanjat gunung, dan sebagainya, sedangkan pasangannya lebih suka menghabiskan waktu di dalam rumah, misalnya masak, menonton Netflix, dan sebagainya. Perbedaan ini akan menjadi masalah hanya jika pasangan itu membiarkannya. Inilah pentingnya visi hidup yang sama dan berusaha memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ketiga, belajar mengontrol diri sendiri. Apakah saya memutuskan untuk menikah? Atau lebih baik saya bersenang-senang ketika muda? Di umur 20-an, kadang kita sulit membuat sebuah keputusan karena terlalu banyak hal yang tidak pasti. Namun tenang saja, semua ini bisa dilatih. Sebagai informasi, bagian dari otak yang berhubungan dengan hal yang tidak pasti dan pikiran soal masa depan, yaitu lobus frontal, adalah bagian terakhir yang berkembang. Biasanya, baru akan berkembang sempurna ketika seseorang berada di antara umur 20 hingga 30 tahun. Namun, lobus frontal tidak hanya berkembang karena usia, tapi perlu latihan. Kamu harus ingat, ketika umur 20-an, ini adalah momen yang harus dimanfaatkan dengan baik dengan melakukan banyak eksperimen. Karena otak kamu tidak akan bisa belajar hal baru secepat itu lagi. Kamu bisa belajar untuk menghadapi hal yang tidak pasti, misalnya dengan berusaha memutuskan beberapa hal penting. Karir mana yang harus saya ambil, apakah saya harus pindah ke kota lain untuk kesempatan pekerjaan yang baru. Ini merupakan latihan yang penting untuk mengasah kemampuan kita dalam menghadapi hal yang tidak pasti dalam hidup. Di kemudian hari, kamu akan sadar kalau di dunia ini yang pasti itu hanya ketidakpastian. Apakah kamu pernah merasa banyak emosi negatif seperti rendahnya percaya diri atau takut gagal? Ternyata, ini adalah hal yang normal terjadi ketika kamu berusia 20-an. Bagian otak manusia yang berusia 20-an lebih mudah bereaksi terhadap emosi negatif karena bagian emosi mereka sudah berkembang lebih dulu dibandingkan bagian rasional di otak mereka. Walaupun ini adalah hal yang normal, namun kamu bisa belajar untuk menyadari perasaan yang muncul dan berusaha untuk mengontrolnya. Kemampuan ini sangat penting dan membantu hidupmu ketika berusia 30-an dan 40-an. Sebagai gambaran, orang yang mampu mengontrol emosinya dengan baik ternyata memiliki tingkat kepuasan hidup dan hubungan percintaan yang lebih baik. Nah, bagaimana cara kamu mengatur emosi negatif yang muncul? Saran sederhana yaitu dengan melatih dirimu untuk menyadari setiap kali emosi negatif muncul dan melakukan cek fakta apakah seburuk yang emosi negatifmu sampaikan atau tidak. Biasanya, apa yang kita pikirkan tidak lebih buruk daripada kenyataan yang sebenarnya. Usia 20-an merupakan periode penentu ketika kamu dewasa. Gunakan periode ini untuk menentukan visi dan tujuan yang kamu inginkan dalam hidup. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.